Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Permata, ibadah persekutuan rumah tangga GBT Junggo. Kali ini, renungan Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Michael Nurchandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat beribadah di dalam ibadah Permata, khususnya bagi saudara-saudara jemaat GBT Kristus Penyelamat Junggo. Bapak Ibu dan saudara, kita masih tetap ibadah dari rumah. Ya, saya berharap Bapak Ibu bersabar supaya dalam waktu dekat nanti kita bisa beribadah bersama-sama. Di mana? Di sini, di gereja Bethel Tabernakel Kristus Penyelamat Junggo. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu semua rindu untuk bisa bertemu satu dengan yang lain, untuk bisa beribadah bersama-sama, tetapi aman dari COVID-19. Saudara, dan nanti ketika kita beribadah bersama-sama, kita sudah punya tatanan baru dalam ibadah. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara untuk melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebuah ayat yang cukup terkenal dan saya yakin ayat ini Bapak Ibu hafal karena ayat ini sangat familiar buat kita. Ya. Saya akan bacakan saudara-saudara Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa Allah itu sangat mengasihi. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini saya memberikan satu tema untuk kita semua, yaitu bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah. Saudara-saudara, kasih itu bukan hanya sekedar perkataan yang diucapkan. Ya. Kasih itu bukan hanya sekedar perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Saudara-saudara, kalau kasih itu hanya sekedar perkataan atau ucapan, itu orang bilang apa? Gombal. Ya. Saudara-saudara, gombal. Bapak Ibu, artinya apa? Bohong. Kalau kasih itu hanya diucapkan, itu bohong. Maka Tuhan dengan firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang diungkapkan melalui firman-Nya, kasih Allah yang diungkapkan melalui perkataannya, kasih Allah yang diungkapkan melalui ucapannya, dan Tuhan buktikan dengan apa? Dengan mengaruniakan anaknya. Dengan apa? Dengan memberikan anaknya. Kepada siapa? Kepada dunia ini. Siapa itu? Yesus Kristus.
dunia ini sebagai wujud atau bukti kasih Allah kepada kita. Tuhan tidak hanya sekedar mengucapkan aku mengasihi, tetapi Tuhan membuktikan bahwa kasih Allah itu memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu bukti kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar ucapan, seperti seorang laki-laki sedang merayu seorang perempuan. Dengan rayuannya mengatakan atau mengungkapkan cintanya, mengungkapkan kasihnya dengan ucapan kalimat yang baik sekali. Tapi kalau itu tidak diwujudkan, itu orang bilang rayuan gombal. Saudara-saudara, kalau seseorang mengasihi sesamanya, itu harus diwujudkan kasihnya. Ya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan buktikan, Tuhan wujudkan kasihnya, Tuhan memberikan kepada kita putranya yang tunggal. Bahkan lebih lagi, supaya apa? Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih. Saudara? Nah, jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, ayo kita juga perlu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita sebagai bukti kasih Allah. Sebagai Allah mengasihi kita, Tuhan membuktikan dirinya terlahir ke dunia, saudara, untuk kita. Ya. Jadi kasih itu memberi bukti, ini loh, aku mengasihi. Kasih itu memberi bukti bahwa aku mengasihi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Apakah kita sudah membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Mungkin kita membuktikan kalau ketika kita berkata kepada istri kita, kepada suami, kepada anak-anak, aku mengasihimu. Membuktikan wujud kasih itu. Tetapi ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kita harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan itu juga. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud bukti kasih kita kepada Tuhan? Sangat sederhana, saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita datang berbakti kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, itu sebagai wujud bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Saudara, yang pertama Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya, memberi. Dan yang kedua, Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan taat mati di atas kayu salib. Dia taat, ia harus mati di atas kayu salib sebagai wujud bukti mengasihi kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara. Jadi bukti kasih selain memberi,
bukti kasih itu juga diwujudkan dengan ketaatan. Yesus Kristus itu taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, karena apa? Mengasihi. Karena mengasihi. Kalau kita menyatakan bahwa mengasihi Tuhan, kita harus buktikan wujud kita memberi. Kemudian juga kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, kasih itu bukan sekedar ungkapan atau ucapan, tetapi kasih itu adalah sebuah ucapan yang diwujudkan dengan sebuah tindakan, bahwa aku mengasihi. Saudara, jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata aku mengasihi Tuhan, ayo kita ungkapkan itu dengan sebuah tindakan sebagai wujud aku mengasihi Tuhan. Saudara, mentaati firman-Nya. Bapak Ibu, kasih. Jadi jangan sekali-kali kita hanya berkata mengucapkan aku mengasihi, tetapi tanpa ada wujud atau tindakan berikutnya. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Dia mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya kita percaya. Dia mau mati di atas kayu salib karena kasihnya untuk kita. Saudara, bisakah kita membalas kasih Tuhan? Bapak Ibu, mungkin tidak bisa. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, ayo kita belajar melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, lakukan itu sebagai wujud kasih Tuhan. Aku mengasihi. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi mari kita perhatikan dan kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara, bahwa Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bayangkan, kita yang percaya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal, surga yang mulia. Ya, betapa besar kasih-Nya Tuhan terhadap kita. Dia Allah yang mau menjadi manusia karena mengasihi kita. Dia Tuhan yang harus mati di atas kayu salib. Yesus Kristus disalibkan untuk kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ayo kita bersama-sama membalas kasih-Nya Tuhan terhadap kita. Saudara, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi mari kita wujudkan dengan tindakan. Ya, saudara-saudara, gimana caranya? Ayo kita wujudkan dengan tindakan. Mengasihi sesama saudara kita. Ya, itu sederhana. Mengasihi saudara kita, sesama manusia, itu harus kita wujudkan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kemudian apa? Berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, waktunya ibadah, ayo ibadah. Waktunya melayani, ayo melayani. Sebagai apa? Sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kasih itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi tindakan harus diwujudkan. Saudara, kemudian apa? Mentaati firman. Taat kepada firman. Yesus Kristus taat untuk kita. Kita juga harus taat terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya
Kalau kita mampu membuktikan kasih kita kepada Tuhan, maka yang akan terjadi, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita dan hidup yang kekal, surga untuk kita. Ayo semangat untuk melakukan, mengasihi Tuhan dengan sebuah tindakan. Saya percaya Tuhan beserta kita, Tuhan akan memampukan kita untuk mewujudkan kasih itu bagi sesama. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari segala keterbatasan kami. Ketika kami mendengar firman-Mu bahwa kasih itu harus diwujudkan, harus dibuktikan. Bapa, ampunilah kami. Mampukan kami untuk mewujudkan kasih kami terhadap Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi berkat dalam tindakan kami bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, kami rindu dilimpahi berkat Tuhan dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan yang dijalaninya. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan lindungi mereka dari segala macam penyakit, dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan lindungi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih harus diwujudkan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Joko, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada saudara yang ingin doakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan.